Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hastafiz Official, channel yang membahas seputaran budidaya ikan nila. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menangani cuaca ekstrim yang mengakibatkan banyak kematian. Nah, untuk sobat budidaya, silakan simak videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sobat budidaya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman saya karena cuaca yang sangat ekstrim di daerah saya ini mengakibatkan beberapa kematian. Adalah beberapa kematian pada ikan saya. Nah, ini supaya nggak terjadi pada sobat-sobat budidaya pemula, mungkin bisa dicontoh ataupun diaplikasikan di rumah. Salah satu faktor penyebab kematian ikan ataupun stresnya ikan itu bisa diakibatkan dari cuaca. Nah, itu salah satunya. Karena apa? Karena cuaca ataupun hujan, air hujan yang sangat lebat itu bisa mengakibatkan ataupun mempengaruhi kualitas air dalam kolam. Nah, apalagi kolam-kolam yang dimiliki sobat budidaya hampir sama seperti yang saya miliki, itu dengan terbuka. Nah, ataupun di ruangan terbuka tanpa atap ataupun tanpa rangka. Nah, ini cenderung paling rawan untuk mempengaruhi kualitas air yang ada dalam kolam. Perlu sobat budidaya ketahui, tingkat asam air hujan itu sangatlah tinggi. Nah, jadi pengaruh untuk kualitas air kolam itulah sangat-sangatlah tinggi, sobat budidaya. Nah, ini untuk oksigen ataupun plankton-plankton pembentuk pakan. Ini kalau kena air hujan itu sangat menurun drastis, apalagi meningkatnya pH. Nah, ini adalah contoh-contoh ikan yang mati, teman-teman, untuk budidaya saya. Nah, untuk cara mengatasinya, selain menguras kolam penuh, setelah pengisian air kolam lagi dengan air yang baru, saya melakukan proses yang namanya penggaraman. Nah, dimana sobat budidaya perlu ketahui, penggaraman ini berfungsi untuk menetralkan kualitas air kolam lagi. Nah, untuk garam ini fungsinya memperbaiki kualitas air kolam untuk kadar oksigennya ataupun nanti kualitas pembentuk plankton sisa pakan itu selain E4 ya. Dan garam ini berfungsi untuk menetralkan pH-nya. Nah, untuk proses penggaraman saya sendiri, ini setelah pengisian air kolam dengan debit yang sudah ditentukan sesuai jumlah pada tebar ataupun ukuran kolam, dengan titik-titik aerasi yang sudah saya tentukan. Nah, di sini saya menebarkan garam. Nah, ini pada titik-titik aerasi dengan jumlah garam yang sudah saya tentukan. Perlu diingat lagi sobat budidaya. Nah, untuk setelah proses penggaraman selesai ataupun pergantian air selesai, nah ini untuk pengalaman saya untuk berbagi aja pada sobat budidaya yang lain, jangan langsung dikasih makan. Karena apa? Sepengalaman saya, setelah penggaraman proses selesai, tingkat stres ikan itu tidak langsung hilang.
Nah, ini supaya menetralkan lagi nafsu makannya, untuk kadar oksigennya, jadi perlu ditunggu beberapa saat sobat budidaya. Jadi jangan langsung dikasih makan. Nah, ini seperti yang sobat budidaya lihat pada video saya ini adalah bibit saya yang berusia kurang lebih sudah 2 bulan dengan pada tebar 300 ekor. Nah, untuk ukuran tebarnya dulu saya 7 kali 8 cm, antara 7-8 cm. Nah, ini untuk contoh-contoh ikan saya yang mati. Nah, bisa dilihat ya, sangat sayang sekali sobat budidaya, apalagi sudah mendekati istilahnya 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi lah untuk sortir bisa dipanen. Jadi sangat disayangkan ya sobat budidaya. Nah, ini sebagai pengalaman dari saya saja, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman budidaya yang lain. Untuk cara penanganannya bagaimana, nanti penggaramannya gimana. Nah, setelah ikan sehat itu nanti bagaimana. Jadi sayang ya, ini hanyalah sebagai pengalaman saja saya share pada teman-teman supaya tidak mengalami kejadian seperti saya. Nah, ini untuk video selanjutnya ini, pada kolam bibit ini saya perlakukan sama ya dengan kolam yang ukurannya sudah besar. Jadi sebelum tingkat kematian semakin tinggi, saya langsung mengganti air kolam, walaupun itu tidak seluruhnya. Kalau untuk bibit yang masih kecil, mungkin masih ada sisa-sisa 10 cm ataupun 15 cm dari ketinggian air. Ini saya ganti dengan air yang baru, dengan aerasi yang saya nyalakan, tetap saya nyalakan. Karena apa? Ini untuk membantu penetralan kualitas air ya. Nah, ini untuk oksigennya supaya kembali normal. Untuk ikan tingkat stresnya apalagi yang masih kecil. Nah, ini untuk meminimalkan tingkat stres pada ikan. Setelah saya lakukan pergantian air dan penggaraman, nah ini enggak langsung dikasih makan. Ini biasanya saya kasih tempo 1 hari. Kalaupun masih cuaca masih hujan ataupun agak mendung ya, ini cenderung saya kasih tempo biasanya 1 hari. Nah, untuk cuaca yang agak mendingan ataupun pagi teman-teman menguras mengganti air kolam, untuk sorenya ataupun siangnya cuaca sudah cerah dan ikan-ikan atau bibit-bibit pada kolam sobat budidaya sudah kelihatan sehat, nafsu makannya mulai tinggi. Nah, nggak apa-apa, itu bisa dikasih makan secukupnya, pakan secukupnya. Karena kalau langsung dikasih makan, nah biasanya cenderung ada yang mati lagi teman-teman, karena tingkat stres pada ikan tersebut belum 100% ataupun dikatakan 80% lah pulih lagi seperti keadaan normal. Jadi untuk pengalaman saja ya teman-teman ya, mungkin supaya teman-teman bisa meminimalkan resiko kematian. Nah, ini saya berbagi pengalaman supaya teman-teman juga mungkin bisa mengaplikasikannya di rumah kalaupun cuaca ini ekstrim ataupun hujan lebat, apalagi untuk teman-teman yang mempunyai kolam terbuka. Nah, ini untuk kolam yang sudah besar, istilahnya ikannya agak besar, sama saya juga kasih penggaraman dan saya puasakan 1 hari.
Nah, mungkin untuk sobat-sobat budidaya bisa melakukannya di rumah. Memang kita mempunyai lahan terbatas, tetapi untuk memaksimalkan hasil panen kita harus juga mempunyai usaha. Nah, bagaimana usaha dan pencegahannya? Nah, ini kita saling berbagi. Karena apa? Karena sayang ya sobat budidaya ya, kalaupun kita perawatannya sudah optimal tapi hasilnya nggak maksimal, kan sayang. Nah, untuk video pada kali ini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi sobat budidaya yang lain. Nah, sampai jumpa pada video kesempatan selanjutnya. Saling berbagi, saling support, saling berdoa. Salam sukses sobat budidaya.